Pertama kali TV saya, TV Dikdaya TV muncul pertama kali kan TV pertama apa kali namanya? Dikdaya TV. Itu muncul pertama kali memang dari Facebook Pak Prabowo itu. Iya, iya. Kita mungkin televisi pertama yang menyiarkan acara khusus tentang Korea. Balik lagi, tantangannya ketika memutuskan masuk ke yang membangun, lalu sekarang udah jalan dengan baik lagi di TV digital. Kenapa memilih TV digital bukan TV analog? Ya bukan masalah pilihan nggak pilihan, memang kita akan tahu bahwa perjalanannya itu akan mengarah ke sini, ke digital semua. Itu hanya masalah waktu, tertahan aja dulu, masih ada analog. Jadi kan digital itu kan hanya masalah itu aja, kembali ke sistem aja, sesuatu yang bisa pelajari, kita bisa mengerti. TV digital itu kan persepsi orang masih bingung nih, saya tahu banyak nggak paham. TV digital itu bukan berarti TV yang apa namanya, internet bukan. TV digital itu spektrumnya, ya posisi pancarnya dulu, ruangnya itu ya, apa ruang kan. Ya jadi gini nih, biar sebetulnya masih UHF juga. UHF itu yang dimaksud TV digital ada dua. TV digital yang murni digital, artinya kayak YouTube nih. Kalau saya contoh bikin acara YouTube seperti ini, kontennya kalau seandainya live, saya munculkan bisa ditayangkan karena kita pakai ada aplikasi live streamingnya. RTMP linknya kita tampilkan contoh ke YouTube nih live. Kita munculkan lagi ke Facebook pun juga bisa tuh, langsung paralel ke live. IG atau juga bisa. IG bisa. Itu digital yang bukan yang dimaksud oleh undang-undang kemarin Cipta Karya, bukan. Itu hanyalah sistem digitalisasi. Tetapi sistem ini terpakai juga ketika masuk ke dalam teknologi itu. Nah, kenapa kita digital? Ya karena memang kita contoh, karena pertama kali TV saya, TV Dikdaya TV muncul pertama kali kan TV apa namanya? Dikdaya TV. Itu muncul pertama kali memang dari Facebook Pak Prabowo itu. Kita berkembang masuk ke bikin akun sendiri sampai masuk memang di TV satelit. Jadi pakai jaringan parabola. Waktu itu Indosat sama Telkom. Karena digital, satelit kan teknologi digital juga, cuma dari atas ke bawah. Jadi ada beberapa televisi banyak masuk ke dalam satu channel frekuensi itu. Ketika masuk cuma satu channel, tapi ketika ada decodernya jadi banyak. Sistem saya untuk mentransmit itu juga mudah karena punya streamer tadi, masukin satelit playoutnya apa. Jadi satu sistem itu bisa nyebar semua. Itu sistem hanya sekedar sistem distribusi. Bagaimana dengan TV yang UHF itu? Nah kalau masih analog, istilahnya kayak analog gitu ya. Nah kita yang kan ada dua sistem tuh. Kalau analog contoh ini TV A. Dia kalau mau mancarin sinyal ke pemancarnya dia satu tower ini frekuensi 51. Ini ada TV B. Ketika dia memancarkan sinyalnya dia di 52. Jadi tiap TV itu harus punya pemancar sendiri-sendiri. Alat penerimanya karena TV analog ya nggak masalah kan, tinggal 1 ceklok 2 3. Bagaimana masukkan TV digital UHF itu? Satu tower di multiplexnya. Jadi ada 3 TV masuk di dalam satu tower. Aturannya begitu. Tower keluarannya yang digital di pemancarnya. Bagaimana dengan saya? Kalau kami siap karena kan udah langsung streamernya tuh tinggal dicelupin aja sini tuh. Kalau kita dapat frekuensinya, dapat slot channelnya. Contoh operatornya TVRI, kita tinggal secara teknikal tinggal memasukkan di situ. Nah, nanti bagaimana pemirsanya yang mau nggak mau konversi. Kalau TV-nya udah baru yang smart, udah otomatis tuh bisa detek perbedaan mecah sendiri. Satu frekuensi ini keluar 4 TV itu. Kalau yang bagaimana TV lama ya, apakah pemerintah kan katanya mau ngasih alat bantu decodernya itu. Itu. Jadi sebenarnya TV analog UHF digital yang lagi rame itu hampir mirip dengan satelit, cuma bedanya satelit kan dari atas nih. Satu TV banyak, nembak ke satelit dikumpul di satu, turun di satu titik ke satu parabola, nanti alat decoder itu yang mecah lagi. Sama dengan ini, cuma ini bedanya kan horizontal. Masuk di satu tower, multiplexnya jebarin satu frekuensi doang, TV penerimanya yang mecah. Kalau TV yang baru-baru udah otomatis tuh bisa, tapi yang TV lama ya nanti ada decodernya.
Terus bagaimana dengan TV analog? Ya TV analog sesuai Undang-Undang Cipta Karya itu memang harus dicutik mati sampai tahun 2022. Jadi memang karena basic kita streamernya di digital itu, kita bahasa kasarnya PMP, apa namanya, plug and play gitu. Harus pakai frekuensi yang TV ini yang ya, kalau peraturan baru kita sewa ke penyelenggara. Kita sewa ke penyelenggara multiplex, kalau salah ada 2, TVRI dan KTDI, Konsorsium Televisi Digital Indonesia. Itu Bang. Dari segi bisnis, apa keunggulan dari Digdaya TV ini? Kalau boleh kita share ke masyarakat biar, ayo kita nonton Digdaya lah gitu. Ya, namanya TV baru ya, TV baru pasti sekarang kita dalam format, lagi mencari format mana yang terbaik. Pasti kan ada yang trial and error. Yang jelas untuk anak mudanya, kita mungkin televisi pertama yang menyiarkan acara khusus tentang Korea. Jadi banyak yang duplikasi malah TV-TV yang lama-lama nih. Ya acara apa Annyeonghaseyo, apa Katizen Daebak gitu. Karena kita tahu, tapi kok nggak nasionalis loh. Kita dari 22 jam siaran, cuma kita satu. Ada 2 kita ini, tapi populer ternyata untuk anak muda suka. Ya kita harus merangkul anak muda. Nanti kita sisipkan konten-konten yang nasionalis. Kemudian ya mungkin kita akan ke depan menjadi jaringan berita dan konten militer juga. Keren. Ya kita akan belum tuh, jarang. Belum. Dulu pernah ada di Indosiar kayak gitu. Sekarang ya kita nanti ya mantap. Artinya nanti saya tidak bisa juga mengklaim kan gitu. Artinya kan kita sudah proses dan masyarakat kita juga berubah selera gitu. Karena TV itu juga harus mencerdaskan bangsa juga, karena kan jangan harus tahu kita menghibur dan menginspirasi, tetapi makanya kalau apa yang menarik ya saya nggak berani klaim gitu. Saya nggak berani klaim bahwa ada yang terbaik, enggak. Kita kan harus fleksibel lah. Artinya kan masyarakat juga culture-nya kan saya bilang berbeda. Cara orang yang biasa nonton YouTube ketika nonton TV, culture-nya seperti apa sih, gaya dia apa, stylenya dia kayak apa. Orang nonton TV kan berarti penonton yang pengen nonton sambil santai sebetulnya. Ya, kita harus membuat bagaimana konten itu santai. Biar ketika dia dinikmati bisa contoh konten sambil motong bawang, sambil selonjor. Beda dengan YouTube, karena YouTube memang karena dia harus konsentrasi betul. Konsentrasi lebih tinggi. Kalau televisi kan free, mereka dari parabola atau dari TV kabel Pas Media atau dari jaringan besok kalau di UHF digital, mereka menonton nggak bayar, jadi lebih relax. Kalau menarik dia ngelirik, kalau nggak menarik dia melanjutkan pekerjaan utamanya, contoh sambil main game. Tapi itu ya beda. Kita harus tahu apa karakter lah, psikologi masyarakat beda. Dan pesan-pesan buat teman-teman milenial yang lagi sekolah, khususnya di bidang komunikasi, memperdalam media, apa yang mereka siapkan biar nanti pas lulus atau menjelang lulus dia udah siap untuk diserap skillnya dia. Itu selain konten loh, sekalian menulis ya. Menulis itu pesan yang luar biasa banget tuh Bang. Ya kalau pesannya sulit ya, artinya ini permintaan request yang tidak bisa saya jawab hanya dengan satu kalimat jebret gitu, enggak sengaja. Artinya begini, kalau berbicara pada adik-adik gitu, ya tentu pasti ada yang pesan yang utama saya sampaikan. Pertama, kenali dirimu baik-baik. Karena apa? Dengan mengenali dirimu baik-baik, mudah kamu mencari sebetulnya tugas apa yang dulu Tuhan titipkan ke kamu. Dengan kamu memahami, bisa menerima tahu kayaknya tugasku seperti ini, kan nanti banyak pertanda itu. Orang yang sudah menemukan kira-kira paham apa kira-kira tugasnya, biasanya ketika kita sepertinya tugasku adalah sebagai seorang wartawan. Tahu dari mana setiap aku ada kejadian ini aku pengen tanya, dan setiap pertanyaanku orang pada suka nih. Ketika aku tulis orang ini, atau mungkin ternyata aku ada seorang pembawa berita karena ketika aku berbicara orang suka, terkesima, mau mendengarkan. Ketika kita tahu dengan tugasnya, dengan ya Tuhan, ya Allah, saya akan menjalankan tugasmu, siap menjalankan tugasmu sebagai ini. Ketika kita menjalankan, menemukan tugasnya aja kita dah hebat, lagi menjalankan, modal itu akan datang. Membiayai Tuhan Allah sendiri ini. Alam semesta akan membiayai. Artinya orang, kalau kebanyakan orang intinya kalau sekolah ya itulah yang pertanyaan tadi kan untungnya pesan bagaimana ini tentang duit lah gitu ya, tentang hidup. Ingat pesannya Socrates ketika passion bertemu dengan kebutuhan hidup, itu juga jalan hidupmu.
salah satu ciri orang yang mengetahui jalan hidupnya itu kan dari passion itu. Passionnya apa digali ini ketemu. Tapi aku passionku memasak. Tapi aku kuliahnya di komunikasi contoh. So what no way. Kan pasti ada passion yang bisa bertemu, malah bisa jadi jalan hidup dengan kasih pendapatan. Ya kan kayak sekarang dunia masak berubah dengan karena orang-orang komunikasi. Kalau bukan karena orang-orang komunikasi berarti mengemas apa itu chef itu ya kalau kita zaman muda dulu masak itu ya bumbu masak adalah siapkan tulisan nggak asik. Sekarang mulai ada sisi entertainingnya, lebih orang suka. Jadi ibaratnya chef aja jadi dibikin apa kayak acara-acara kuis-kuis seperti ini. Itu temukan jati dirimu melalui mencari apa sih yang sebenarnya tugas Tuhan yang kamu apa yang diberikan kepada kita pada saat kita masih di kandungan dan kenapa alasan kita jadi masih hidup itu. Kalau seandainya memang kita bangun tidur kok masih hidup berarti ada tugas yang belum kita selesaikan. Kalau seandainya memang kita nggak ada tugas, atau kita nggak bangun lah dari tidur ya mati aja udah. Dari situlah bisa menjadi dengan memahami tugasnya, tugas hidupnya, insya Allah jalan rezeki itu ketemu menjadi diri sendiri. Orang yang tidak mau belajar gitu, ya susah juga mencari ketemu jalan hidup. Susah ya. Udah mencari jati, mencari tugasnya harus. Ya kita memang harus belajar ya. Belajar sih. Keren Bang Serondol. Sebenarnya saya ingin banyak pertanyaan, cuma waktu juga yang nantilah kita bikin tema yang lain lagi juga. Masih banyak harus kita diskusikan. Ya moga-moga mungkin besok lebih oke, persiapan lebih matang jadi. Jangan malu juga dengan masuk YouTube channelnya Bang Irfa kok kayak begini. Suara cempreng gitu. Lagi seret tuh gini. Jadi makasih banget loh Bang Serondol nih. Kenapa? Suatu prestasi loh. Saya baru kali ini ngobrol sama Bang Serondol sejam lebih tanpa melihat beliau ngerokok. Asing, pengen. Tapi masih ngerokok kan? Oh, masih. Ya, suatu kehormatan Bang Serondol. Enggak ngerokok di depan kali. Sekarang kalau mau cari rokok dia harus udah enggak bisa di sini. Harus ada paket harganya. Selama ini kita tahu bisa ini. Oke. Terima kasih teman-teman. Pasti banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak pesan-pesan dari Bang Serondol yang bayangkan kerjanya di telco besarnya tapi tidak meninggalkan esensi hobinya untuk menulis, karena menurut dia menulis itu jadi pilar lah. Udah awal modal dasar kita mau jadi apapun bisa dilakukan gitu. Apalagi yang hobi atau berminat kerja di bidang komunikasi atau media gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya, sampai ketemu lagi di teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama Bang Elva Hermawan Room.